Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera ya buat semua dari Sabang sampai Merauke ya. Salam persaudaraan dan salam kesatuan NKRI ya. Ya, lama saya tidak mengupload ya. Ya, karena kan beberapa hari kemarin ya saya sedang sibuk. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan channel ini ya. Semoga kalian semua ya, kita semua di sini senantiasa diberikan ya kesehatan serta dibukakan pintu rezekinya ya, dan dilimpahkan juga rezekinya ya. Allahumma amin. Ya, di beberapa video saya sebelumnya ya mengulas tentang kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti. Dan saat ini ya, sekarang ini sudah memasuki bulan November, yang dimana Menteri Ketenagakerjaan ya, Ibu Ida Fauziah, itu beliau katanya mau mengumumkan ya kenaikan UMP di bulan November. Jadi kira-kira berapa yang akan diumumkan oleh Ibu Ida Fauziah ya selaku Ibu Menteri Tenaga Kerja Indonesia ya yang masih menjabat saat ini. Untuk para buruh tenaga kerja Indonesia ya, bagi semua para buruh ya, teman-teman semua yang bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu menuntut ya untuk kenaikan UMP di tahun 2023 nanti itu sebesar 13% ya. Jadi kita para buruh ya, buruh apapun itu ya, menginginkan ya, menuntut untuk kenaikan UMP di tahun 2023 nanti itu sebesar 13%. Menurut saya itu juga tuntutan oleh para buruh tenaga kerja itu sangat ideal ya, kalau menurut saya tidak berlebihan juga untuk kita para buruh tenaga kerja itu menuntut kenaikan UMP di tahun 2023 nanti itu sebesar 13%. Ya, jadi buat para pemilik perusahaan ya, itu jangan membuat isu tentang PHK di tahun 2023 nanti ya. Jangan membuat isu-isu ya yang intinya itu mengalihkan tuntutan kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu dalam menuntut kenaikan UMP 13% itu dengan
eh, menyebarkan isu ya akan terjadinya PHK besar-besaran di tahun 2023 nanti. 13% tuh menurut saya ya tidak berlebihan juga ya. Karena memang tingkat ekonomi di Indonesia saat ini memang apa-apa memang naik ya. Itu setelah kenaikan harga BBM ya. Jadi tuntutan para buruh tenaga kerja untuk kenaikan UMP di 2023 nanti itu sebesar 13% itu tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Pemerintah aja ya memberikan uang tunjangan kepada para anggota DPR itu dengan nominal yang fantastis ya. Itu dengan nominal segitu ya, dengan uang tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada para anggota DPR ini ya, itu 1%-nya dari kenaikan UMP di 2023 nanti itu sebesar 13%, itu tidak ada 1%-nya ya. Pemerintah aja bisa mengeluarkan uang tunjangan bagi para anggota DPR dengan nominal yang fantastis ya, dengan sekian ratus juta kalau di total ya. Itu kita ya sebagai masyarakat ya yang bekerja sebagai buruh tenaga kerja ya hanya menginginkan kenaikan UMP sebesar 13% ya. Berlebihan nggak? Menurut kalian berlebihan nggak? Coba komentar di bawah. Menurut kalian ya, untuk kenaikan UMP di tahun 2023 nanti itu para buruh tenaga kerja itu menuntut kenaikan itu 13%, itu menurut kalian itu berlebihan apa tidak? Kalau menurut saya sih enggak ya. Karena biar bagaimanapun ya, untuk perputaran ekonomi ya di negara kita itu berdasarkan pada UMP ya. Kita masyarakat di Indonesia itu penghasilannya, pendapatannya ya, uangnya itu dari bekerja ya. Bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia ya. Jadi kalau pendapatan kita ya, pendapatan uang kita itu tidak seimbang dengan biaya kehidupan yang kita jalani saat ini ya, itu tidak akan seimbang perekonomian di Indonesia ya, malah akan menurun ekosistemnya. Perekonomian di Indonesia itu akan melemah, itu udah pasti. Jadi kita sebagai para buruh tenaga kerja itu menuntut untuk kenaikan UMP 13% di tahun 2023 nanti itu tidak berlebihan ya. Pemerintah aja bisa kok memberikan uang tunjangan untuk para anggota DPR dengan uang yang sekian ya. Masa untuk masyarakat sendiri ya, dan untuk kelangsungan ekonomi di negara kita ya, sebagai pemasukan ya,
uang pendapatan masyarakat Indonesia, ya. Ya, jadi kita juga masih menunggu ya untuk pengumuman resminya dari Menteri Tenaga Kerja Indonesia, itu Ibu Ida Fauzia, ya. Kita masih menunggu berapa yang akan diumumkan, ya. Berapa persen kenaikan yang akan diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Dan walaupun ya Pak Presiden pernah menyatakan untuk di tahun 2023 itu akan terjadi akan ada resesi, ya, resesi global. Tapi katanya tidak untuk di Indonesia, ya. Untuk di Indonesia katanya aman, ya kan? Iya enggak? Pak Presiden sendiri loh yang bilang, ya. Jadi untuk tahun 2023 itu walaupun ada yang namanya resesi global, ya, di tahun 2023 itu katanya, kata Pak Presiden, tidak untuk di negara Indonesia. Ya kita akan menunggu ya. Jadi seharusnya juga pemerintah ya saat ini itu sudah bisa mengantisipasi ya agar negara kita itu tidak terkena dampak dari yang namanya resesi global di tahun 2023 nanti. Jadi buat para pengusaha ya, buat pemilik perusahaan ya, untuk para pemilik perusahaan, janganlah membuat isu-isu ya untuk di tahun 2023 nanti itu akan ada yang namanya PHK besar-besaran. Karena Pak Presiden pun sudah menyatakan untuk di tahun 2023 nanti pun juga Indonesia akan baik-baik saja ya. Ya enggak? Coba kalian simak lagi ya mengenai pernyataan ya pidato dari Pak Presiden tentang resesi global di tahun 2023 yang katanya akan gelap ya. Coba kalian cari videonya ya tentang apa yang telah dinyatakan oleh Pak Presiden ya tentang resesi global di tahun 2023. Itu beliau sendiri yang mengatakan ya, katanya ya untuk Indonesia masih baik ya, dan harusnya juga mulai dari sekarang juga sudah harus bisa ya mengantisipasi agar negara kita tidak terkena yang namanya dampak dari resesi global. Ya enggak? Iya kan? Ya jadi kita para buruh tenaga kerja Indonesia itu tetap menuntut ya untuk kenaikan UMP di tahun 2023 nanti itu sebesar 13% ya di seluruh Indonesia. Bravo buat para buruh tenaga kerja Indonesia ya. Iya, karena ini untuk langsungan ya, untuk langsungan masyarakat Indonesia ya, yang dimana sebagian besarnya ya masyarakat Indonesia itu mendapatkan penghasilan pendapatan itu dari bekerja ya,
menjadi seorang buruh tenaga kerja Indonesia, ya. Ya walaupun ada yang sebagai petani gitu ya dan berdagang, tapi sebagian besarnya ya pemasukan ya pendapatan dari kita masyarakat Indonesia itu dari bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia, ya enggak? Iya kan? Jadi wajar ya bagi kita para buruh tenaga kerja itu menuntut upah yang sesuai ya dengan biaya hidup kita saat ini gitu ya. Seiring naiknya harga BBM waktu kemarin ya semoga saja pemerintah bisa mengupayakan ya khususnya untuk Ibu Menteri Tenaga Kerja ya Ibu Ida Fauzia untuk bisa mensejahterakan para buruh tenaga kerja Indonesia ya. Apa yang kita tuntut untuk kenaikan UMP itu sudah sewajarnya ya. Pemerintah saja bisa ya memberikan uang tunjangan untuk para anggota DPR ini dengan nominal yang fantastis ya. Kenapa untuk kita para buruh tenaga kerja itu hanya menuntut ya kenaikan UMP itu sebesar 13%, itu Anda tidak bisa mengupayakan ya. Harusnya bisa dong. Iya enggak? Iya kan? Jadi mari untuk para pejuang rupiah ya, buat para buruh tenaga kerja Indonesia, mari kita bersama-sama menyuarakan ya agar kenaikan UMP di tahun 2023 nanti itu bisa 13%, bisa menemui kesepakatan ya dari pihak pengusaha ya dan para buruh tenaga kerja dan pemerintah. Semoga dari tiga pihak ini ya bisa tercapai kesepakatan untuk kenaikan UMP di 2023 nanti itu sebesar 13% ya. Kenaikan UMP ini juga untuk negara kita sendiri kok gitu loh ya. Untuk masyarakatnya sendiri ya. Yang dimana itu akan berpengaruh juga untuk ekosistem ekonomi ya, untuk perekonomian di Indonesia. Agar perekonomian kita di Indonesia itu bisa tidak melemah ya, agar seimbang untuk biaya hidup ya, biaya hidup kita sehari-hari maupun untuk pendapatan kita dari UMP ya. Ya untuk para DPR ini pun juga mana suaranya gitu ya. Katanya kalian DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi mana suara kalian? Kenapa kalian bisu? Orang bisu aja ya, orang bisu aja kepengen ngomong ya, dia membuat peragaan ya,
agar orang tuh bisa mengerti, ya, agar apa yang dia harapkan tuh bisa orang mengerti, ya, agar tujuannya bisa tercapai, ya. Orang bisu loh, itu orang bisu, ya, orang bisu aja pengen ngomong, ya, agar orang lain tuh tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, ya. Kalian, ya, dianugerahi mulut bisa ngomong, kenapa kalian bisu, ya? Kenapa kalian bisu? Dan kenapa mata Anda, ya, mata kalian tuh mendadak katarak, mendadak picek mata Anda? Kenapa? Anda melihat, ya, melihat jeritan para buruh tenaga kerja Indonesia, ya. Kenapa Anda mendadak buta sekarang? Dan mana suara kalian? Katanya kalian perwakilan dari rakyat. Untuk apa Anda? Ya? Fungsi Anda, para anggota DPR ini untuk apa? Kalau kalian saja tidak berpihak pada masyarakat, para buruh tenaga kerja Indonesia, Anda sudah dibayar begitu mahal oleh rakyat, ya, menggunakan dari uang rakyat, dari uang pajak, ya, dari rakyat. Tapi mana suara Anda? Ya, apa jangan-jangan mentang-mentang Anda, ya, dari anggota DPR ini, ya, 45%-nya itu kalian notabene seorang pengusaha. Iya. Jadi kalian hanya mementingkan golongan para para pengusaha itu. Iya. Hanya mementingkan para bos-bos pemilik perusahaan. Iya. Tidak memihak kepada masyarakat kecil gitu, iya. Mana hati nurani kalian? Ya. Inilah yang ngomong masyarakat, ya. Ini baru sebagian, salah satu, ya. Belum yang lainnya. Saya juga seorang buruh, ya. Seorang buruh tenaga kerja yang menuntut haknya, ya, untuk kesejahteraan para buruh tenaga kerja Indonesia. Dan itu pun juga tidak berlebihan. Tidak berlebihan loh. Masih dalam tingkat wajar, ya. Masih dalam tingkat wajar. Tidak berlebihan. Tidak menuntut untuk membeli TV itu dengan uang negara, ya. Ya enggak kan? Kita hanya menuntut, ya, dari keringat kita bekerja, ya, itu UMP-nya, ya, upah kita itu hanya minta dinaikkan 13%. Itu sudah cukup, ya. Dan itu pun masih wajar, ya. Masih dalam tingkat wajar. Tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan. Ya, jadi kita tunggu, ya, pengumuman resminya dari Ibu Menteri Tenaga Kerja, ya, Ibu Ida Fauziah, yang batas akhir pengumuman untuk kenaikan UMP di tahun 2023 itu akan uh, ditentukan di tanggal 21 November. Ya, berarti di bulan ini, ya. Ya, semoga saja, ya, pihak pengusaha, ya,
para pengusaha dan pihak dari para buruh tenaga kerja ya, serta dari pihak pemerintah ya. Untuk 3 pihak ini ya, semoga bisa menuai kesepakatan ya untuk kenaikan UMP di 2023 nanti itu bisa tercapai di angka 13% ya. Ya, mari kita bersama-sama ya menunggu pengumuman dari Menteri Tenaga Kerja ya, Ibu Ida Fauziah, untuk mengumumkan kenaikan UMP ya di tahun 2023 nanti itu berapa. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya. Lain kali kita sambung lagi. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.